Halo semuanya, kembali lagi sama gue Mercy. Hari ini gue mau bahas cara bikin resolusi tahun baru yang pasti terwujud ala buku Atomic Habits. Hal ini mungkin bermanfaat buat lo di tahun 2022. Seperti biasa, timestamps-nya di kolom deskripsi. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan tak mengira. Gue yakin deh, semua orang tuh pengen hidupnya jadi lebih baik di masa depan. Jadi lebih kaya, lebih cakep, lebih oke, lebih rajin, dan macam-macam lainnya. Itu kenapa kita bikin goal setiap tahun dengan harapan kita bisa jadi lebih baik selangkah aja. Sayangnya, perubahan-perubahan yang kita pengen rancang itu seringnya nggak terwujud secepat ekspektasi kita. Pengen dapat 100 juta pertama, nabung 1 juta aja udah syukur, alhamdulillah. Pengen punya kamar rapih, tapi nyapu rumah aja susahnya, astagfirullah. Nah, waktu baca buku Atomic Habits, gue ketemu kalimat yang bilang bahwa sukses adalah produk dari kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi sekali seumur hidup. Artinya lo tuh harus berubah seenggaknya 1% aja setiap hari, daripada enggak sama sekali. Dan walaupun perubahan kecil tuh seringnya enggak kita sadarin, tapi perubahan itu tuh bisa jadi jauh lebih bermakna dalam jangka panjang. Nah, buat ngelakuinnya, berarti kita tuh nggak cukup cuma buat bikin goals tahunan doang. Kita harus bikin sebuah sistem yang bisa membantu kita ngewujudin goals-goals itu. Nah, habis ini gue bakal bantu lo bikin kebiasaan-kebiasaan baru di tahun 2022 sesuai goals lo, dan gue juga kasih satu template Notion buat lo nulisin goals-goals lo di tahun depan. Jadi, mari kita mulai. Cara menciptakan kebiasaan baik yang pertama. Kalau menurut buku Atomic Habits, sebelum mulai mikirin kebiasaan baru, lo harus menyadari hal-hal yang biasa lo lakuin sebagai kebiasaan lama lo. Karena hal-hal itulah yang sebenarnya ngatur kehidupan lo selama ini. Contohnya, kalau lo pengen bikin pagi hari lo lebih teratur, lebih semangat, lebih oke gitu ya, lo harus inget-inget dulu nih, selama ini setiap pagi tuh lo ngelakuin apa sih? Kalau ternyata lo selama ini tuh bangun tidur langsung ambil handphone, terus scrolling Instagram tanpa sadar 30 menit gitu ya. Bukannya seger, mata lo jadi sepet ya kan. Terus akhirnya harus mandi, sarapan, siap-siap buru-buru. Nah, ini juga bisa diterapin di bidang lain. Intinya, sebelum lo mau bikin kebiasaan baru, lo harus sadar kebiasaan lama lo tuh apa. Dan setelah ketemu, lo akhirnya bisa bikin kebiasaan baru yang lebih spesifik. Contohnya, ketika lo bangun pagi, lo akan langsung bangun ke toilet dan gak main HP, misalnya gitu. Rumusannya tuh gini, gue akan ngelakuin kebiasaan baru pada waktu apa dan di tempat mana. Atau lo akan ngelakuin kebiasaan apa yang sekarang lo lakuin, habis itu lo akan langsung ngelakuin kebiasaan baru yang mau lo lakuin. Gitu. Jadi misalnya lo bangun tidur, oke lah lo main HP, matiin alarm, tapi habis itu lo akan langsung bangun dan ambil minum contohnya. Jadi lo gak akan bingung lagi mau memulai kebiasaan baru kayak at random time gitu. Tapi lo udah jelas nih lo harus ngelakuin apa. Yang kedua, lo bisa masangin hal yang harus lo lakukan dengan hal yang seneng lo lakukan. Dengan begitu, kebiasaan baru tuh jadi lebih menarik buat dijalanin. Dan kalau sesuatu itu menarik, kita jadi lebih sering ngelakuinnya sampai hal itu jadi kebiasaan. Jadi rumusnya, hal yang harus lo lakuin itu akan lo lakukan dulu, baru abis itu lo bisa ngelakuin hal yang seneng lo lakuin. Misalnya, setiap pagi lo harus nyapu nih. Tapi lo lebih seneng sebenarnya main reels Instagram. Ya udah bikin aja, lo tuh boleh main reels setelah lo nyapu. Gitu. Yang ketiga, bikin kebiasaan itu jadi lebih mudah. Karena ngelakuin sesuatu yang baru aja udah susah. Jadi ngapain sih kita nyusah-nyusahin diri sendiri? Caranya gimana? Lo bisa kurang-kurangin penghalang. Kalau misalnya lo mau kurang-kurangin main HP, setiap pagi mungkin HP lo bisa dicas di kamar yang lain atau ditaruh di ruangan yang berbeda supaya lo tuh jadi gampang buat langsung bangun dan gak main HP lagi. Habis itu lo bisa bikin lingkungan dan ruangan yang lebih nyaman. Kalau lo pengen makan salad, kalau lo pengen makan makanan sehat deh, nggak usah salad. Lo mungkin bisa ganti makanan-makanan ringan di kulkas lo dengan buah-buahan. Kalau lo pengen lebih sering baca buku, mungkin lo harus taruh buku di sekitar kamar lo atau di sebelah bantal biar lo lebih sering baca sebelum tidur gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya hal itu bisa dibikin otomatis, kenapa enggak? Sekarang tuh banyak banget inovasi teknologi yang memudahkan kita. Misalnya, kalau lo pengen lebih banyak nabung, mungkin lo bisa pakai fitur auto debit.
Kalau lo pengen kurang-kurang jajan sembarangan di tanggal kembar gitu ya, mungkin lo bisa pakai limit transfer, jadi lo nggak bisa belanja ngelewatin batas yang kita lewatin sendiri. Ya, sisanya lo cari tahu deh. Pokoknya kita berusaha bikin kebiasaan itu lebih gampang dilakukan. Dan yang keempat, kebiasaan itu harus memuaskan alias satisfying. Lo ngebayangin sendiri kan betapa seringnya lo nonton video satisfying semacam motongin sabun batang jadi kecil-kecil, nyambut-nyambutin komedo gitu waktu lagi gabut. Dan walaupun gak jelas, kita tuh seneng nontoninnya. Nah, itulah kenapa kebiasaan kita tuh perlu juga dibikin lebih memuaskan biar kita betah ngelakuinnya. Caranya gimana? Yang pertama, lo bisa kasih diri lo sendiri reward kecil-kecilan. Yang pasti jangan sampai reward itu bertentangan ya sama kebiasaan lo. Misalnya, kalau lo mau rutin olahraga, bikinlah habis olahraga lo bisa makan salad buah gitu. Yang kedua, kalau goals lo adalah menghindari sesuatu atau mengurangi sesuatu, lo harus isi waktu kosong itu dengan sesuatu yang bisa dinikmati. Misalnya lo pengen berhenti ngerokok. Nah, cobalah ganti waktu yang kosong yang biasanya lo pakai ngerokok dengan misalnya belajar masak gitu. Jadi lo nggak gabut dan akhirnya balik lagi ngelakuin kebiasaan lama. Atau lo pengen ngurangin waktu Netflix setiap sore. Coba deh jalan-jalan keluar. Jadi kayak kita tuh nggak gabut gitu loh. Terus yang ketiga, lo bisa coba pakai habit tracker. Beberapa orang tuh seneng banget ngebulet-buletin kalender, checklist-checklistin to-do list, atau warna-warnain kotak gitu ya, supaya kita bisa ngeliat progresnya secara fisik dan jadi sayang kalau mau berhenti di tengah jalan. Yang ketiga adalah jangan bolos 2 kali. Ini penting banget sih. Kadang-kadang ada satu hari dimana kita keceplosan gak ngelakuin sesuatu. Kita lagi bad mood, ada orang yang nyebelin, atau mungkin kita lupa gitu ya. Nah, kuncinya adalah jangan sampai bolos 2 kali. Kalau kamu lupa ngelakuin hal itu sekali, bisa dibilang lah itu kecelakaan atau nggak sengaja. Tapi kalau kamu udah sampai berhenti ngelakuin hal itu 2 kali, itu udah jadi awal mula dari kebiasaan baru. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa di kolom deskripsi ada link ke Notion supaya lo bisa nulis goals lo di tahun 2022. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar apa sih yang penting banget mau lo lakuin di tahun baru ini ya. Di video selanjutnya, gue mau bahas insight kedua yang gue dapetin dari buku Atomic Habits, yaitu How to Break Bad Habits, cara ngilangin kebiasaan buruk. Jangan lupa subscribe kalau lo senang dengerin video gue, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan tak mengira.